titik-titiknya, lalu kita gambar kurva. Jika hanya diketahui titik-titik diskritnya aja, selanjutnya kita teliti data itu sangat tinggi sehingga kita mulai mencari data yang ada di dalam range tadi. Range di titik awal dan di titik akhir gitu ya. Oke. Nah, interpolasi ini ada 4 macam. Yang pertama adalah interpolasi polinom, lalu interpolasi Lagrange, selanjutnya adalah interpolasi Newton, dan interpolasi Newton-Gregory. Nah, saya mau bahan ujian kita itu sampai dengan interpolasi Newton. Kalaupun misalkan sampai interpolasi apa namanya Newton Gregory, itu kayaknya sepertinya kalian harus cari sendiri ya bahannya karena memang di PPT-nya tidak dibuatkan. Oke, saya masuk dengan interpolasi polinomial. Jadi secara umum penentuan polinom interpolasi kurang disukai karena sistem persamaannya itu yang banyak naik turunnya ya, yang diperoleh ada kemungkinan berkondisinya itu adalah buruk, terutama untuk derajat polinomial yang sangat tinggi. Jadi terdiri dari interpolasi yang linier, kuadratik, kubik, dan seterusnya. Nah, interpolasi linier itu yang kayak gimana, Bu? Interpolasi linier itu yang interpolasi yang sangat sederhana. Interpolasi yang gampang, mudah paling sering kalian jumpai. Contohnya apa? Mencari gradien. Misalkan interpolasi paling sederhana itu menganggap hubungan berupa garis lurus di antara dua buah titik. Nah, seperti ini. Bilang ya kalau misalkan saya nggak keluar coretannya. Nah, ini interpolasi yang paling sederhana. Itu adalah menganggap hubungan garis lurus antara dua titik data. Nah, ini yang seperti yang kalian tahu, Y min YN gitu kan, dibagi X min XN gitu kan, sama dengan, misalkan adalah, sama dengan ini ya, yang sininya biar lebih besar, YN min 1 dikurangi YN, dibagi dengan XN plus 1, sorry ini plus 1 dikurangi XN. Nah, ini adalah dua titik itu. Nah, nantinya kan dapat persamaan kayak persamaan garis Y sama dengan YN gitu kan, ditambah ini persamaan garisnya dikali X min XN gitu kan. Ini gradiennya kan yang di sini. Yang YN min plus 1, yang ini. YN plus 1 min YN gitu, dibagi XN plus 1 min XN. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke interpolasi yang berikutnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Bu, ini arahnya mau kemana? Ini arahnya adalah mencari titik gradiennya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang bisa mewakili menjawab pertanyaan saya? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya lanjut ke bahasan berikutnya. Halo? Halo? Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke, berarti saya lanjut ya. Kalau nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Oke, selanjutnya ada interpolasi lagi. Nah, ini adalah interpolasi kuadratik yang kalian lihat yang di gambar berikutnya. Ini semoga PPT-nya kalau di laptop jelas ya. Ini saya kebetulan ininya di handphone karena ininya saya nggak masuk ke laptopnya saya. Jadi kalau ini kuadratik, model kuadratik seperti ini gimana Bu? Berarti misalkan saya ada P2X sama dengan A0 tambah A1X ditambah A2 X kuadrat gitu ya. Nah, kalau gambar polinomial kuadratik dengan bentuknya parabola, artinya saya yang harus saya hitung adalah konstanta dari A0, A1, dan A2. Gitu kan ya? Nah, eh, seperti dijabarkan pada di sini, kita harus tahu ada beberapa titik yang kita akan cari. Ini kebetulan di sini adalah contohnya adalah ln X. Nah, catatannya diberikan dua titik
atau enggak misalkan 3 titik. Kalau misalkan seperti ini, karena polinomialnya sudah tidak lagi bentuknya adalah garis lurus atau 2 titik yang diketahui, ini berarti adalah banyak titik yang diketahui, entah ini biasanya bisa hiperbolik atau parabola atau bentuknya apapun. Paling mudah tuh pakai interpolasi Lagrange. Nah, pakai interpolasi Lagrange. Saya lanjut ya. Yang paling mudah adalah menggunakan interpolasi Lagrange. Nah, ini yang tadi saya bilang kuadratik, ini adalah yang ininya. Nah, paling mudah itu tadi saya bilang kan pakai interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi Lagrange ini tinjaunya seperti apa, Bu? Ini yang kita tinjau. Ini yang kita tinjau. Aduh, ini, lalu ini. Itu. Jadi nanti kita cari A0, Y0-nya berapa, A1, Y1-nya berapa, lalu L0-nya berapa, L1-nya seperti apa. Nah ini, 1, 2, ini. Oke, selanjutnya, ketika kita tahu, Bu, bentuk umumnya interpolasi Lagrange itu yang mana sih? Ini bentuk umumnya interpolasi Lagrange yang sekecil ini. Itu ya, bentuk umumnya interpolasi Lagrange. Nah, Bu, biasanya tuh kalau misalkan contohnya diberikannya berapa titik sih? Nah, oke. Di sini ada diberikannya 3 titik ya. Ini 4 bahkan ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Dengan fx-nya adalah cos x gitu kan ya. X0-nya kita tahu. X0, X1, X2, X3. Berarti kalau gitu adalah kita cari polinomial derajat berapa ini? Ada yang tahu? Derajat berapa ini? Sorry. Ini adalah P0. Ini adalah P0. Ini P1. Ini P2. Ini P3. Berarti polinomial derajat 3. Jadi P3X ya. P3X sama dengan ini yang seperti kita tahu tadi sebelumnya L0X Y0 gitu ditambah bentuk umumnya L1X Y1 ditambah L2X Y2 ditambah L3X Y3. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada yang bisa mewakili? Karena saya nggak tahu, saya juga bukan cenayang ya kebetulan. Jadi saya nggak tahu kaliannya paham atau enggak. Ada yang bisa mewakili? Kira-kira ini paham nggak kaliannya? Ini Masih P0, cukup P1, jelas, Mbak. P2, P3. Oke, cukup jelas ya? Oke. Saya ingat kata-kata kamu dengan bilangnya cukup jelas. Oke. Berarti saya mau bilang, saya pertama kali harus cari L0X-nya. L0X. Jadi kalau misalkan dalam polinomial itu, ini saya harus perbesar lagi. Jadi ini adalah X0, ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X3. Makanya kenapa polinomialnya itu adalah derajat 3. Jadi 0, X0-nya itu adalah 0, X1-nya 0,4, X2-nya 0,8, X3-nya 1,2. Sampai sini jelas dulu? Nah, kalian catat dulu P3X-nya. Saya mau ngasih tahu cara dapetin L0X, L1X, lalu L berapa lagi? L2X sama L3X. Boleh ditulis dulu nggak yang P3X sama dengan L0X, Y0 ditambah L1X, Y1 ditambah L2X, Y2 ditambah L3X, Y3. Boleh dicatat dulu nggak? Karena nanti saya minta tolong kalian yang cari angka-angkanya. Boleh dicatat dulu ininya. Saya mohon kerjasamanya ya. Ini tolong dicatat dulu. Karena nanti saya mau cari yang L0X-nya gitu.
lagi. Izin dulu. Oke, bisa lanjut atau belum ini? Udah boleh lanjut belum? Kita mau sama bareng-bareng ngerjain cari L0x-nya. Udah bisa lanjut atau belum? Samuel Yudisa udah bisa lanjut belum? Sudah bisa, Bu. Oke, saya hapus ya ini ya. Sorry. Ini udah kalian tulis ya. Saya percayain tulisannya sama kalian loh. Nanti saya tanya ya. eh, yang persamaan tadi ini untuk yang dicarinya. Oke, yang pertama adalah kalian cari dulu L0x. L0x. Cara cari L0x itu sama dengan apa yang tadi? Ini adalah berarti kalian dari X min X0 gitu dikali dengan kok X0 sih? X1 sorry. Dari mulai kan L0 X ya. Ini kan jalan ya. X min X1, X min X2, X min X1, X min X2. Oke, sorry. Oh, spotlight sih. Nah, ini hapus dulu ya sama saya. Ini hapus. Jadi L0X itu sama dengan, saya minta kalian yang hitung ya. X min X1, X min X2, min X2 ya. X min X3 ya. Dibagi, astagfirullahaladzim. Sorry. X min X3 gitu ya. Dibaginya itu adalah X0 min X1, X0 min X2, X0 min X3. Oke, tadi kita tahu X min X1-nya berapa? X min X1 ya. Oke, berarti L0X, ini kalian tulis lagi ya di buku catatannya L0X, berarti kan sama dengan X min X1-nya kita berapa tadi? X1-nya kita berapa ya? 0,4, Bu. 0,4, 0,4. 0,8 ya. 0,4 dikali X min 0,8 dikali X min 1,2 ya. 1,2 gitu kan ya. Dibagi dengan tadi X0-nya berapa? X0-nya kita tuh dari 0 ya. Berarti 0, 0, 0 kan? 0 iya, 0. dikurangi 0,4 dikali dengan 0 dikurangi 0,8 dikali dengan 0 min 1,2. Jadi L0X. Nah, X-nya pun dapetnya dari mana? Ini. Yang diminta adalah hampiri fungsi fx sama dengan cos x dengan polinom interpolasi derajat 3 di dalam selang 0, 0, 1,2 gitu kan ya. Gunakan 4,0, 0,4, 0,8, 1,2 perkiraan nilainya. P3-nya minta 0,5. Berarti 0 saat X-nya itu 0,5. Jadi nanti kalian kurangi aja. 0,5 dikurangi 0,4 berapa? 0,1 gitu ya. Dikalikan dengan 0,5 dikali 0,8 min 0,3. Substitusi ya. Lalu 0,5 dikurangi 1,2, 0,7 ya. Minus ya ini. Dibagi dengan min 0,4, min 0,8, lalu min berapa lagi? Min 1,2 gitu ya. Betul nggak? Boleh kalian-kalian berapa hasilnya ini? Ini jadinya minus berapa? 0,1 kali 0,3 kali 0,7 dibagi 0,4, 0,8 sama 1,2. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Minus berapa? Ada yang dapat nggak? Boleh ya kerjasamanya ya. Biar eh, Lagrange selesai gitu. Maksud saya biar kaliannya paham.
Minus 0,0547, Bu. Berapa? 0, berapa? Sorry. Negatif 0,0547. 0,0547. 0547. Oke. Tulis dulu boleh nggak yang ini? Soalnya nanti kita butuh di nilai akhir itu L0x ya. Berarti saya sekarang cari L1x ya. Oke, saya ulang lagi tulisnya L1x ya. Oke, L1x berarti sama dengan hmm, kecuali X1 ya, berarti X ya udah X dikurangi 0, X aja ya, saya tulisnya X min 0 gitu kan, dikali X min 0,8 dikali X min 1,2 ya, 1,2 dibagi tadi 0,4 ya, 0,4 min berapa berarti 0, min 0 gitu kan, 0,4 min 0,8 dikali sama 0,4 min 1,2. Jadi L1X-nya sama dengan, ini udah dicatat belum yang L0X-nya? Halo, udah dicatat belum yang L0X-nya? Boleh saya hapus nggak? Sudah, Ibu. Oke, sip. Jadi L1X-nya berapa kira-kira? L1X-nya dapatnya berapa? Itu kan nanti 0,5 ya dimasukin ya. 0,5 dikurangi 0, berarti 0,5 ya. Pennya oke. 0,5 dikali dengan min 0,3 dikali min 0,7 dibagi dengan 0,4 dikali min 0,4 dikali min 0,8. Nah, L1X-nya berapa ya? Ini harusnya positif ya. Ini bawahnya positif, positif. 0,5 di atasnya dikali 0,3 dikali 0,7 itu positif. Dibagi 0,4, 0,4, 0,8. Boleh kasih tahu nggak L1X-nya berapa? Kita cari sampai L3 ya berarti. Ada yang udah dapat L1X-nya berapa? L2X-nya berarti nanti ini adalah X min X0, X min X1, X min X3 dibagi X2 min X0, X2 min X1, X2 min X3. Berapa ini? Kalau boleh tahu, yang L1X-nya, L2X, nanti sama dengan 0,8203, Bu. 0,8203. 203. Oke. Ditulis ya sama kalian ya. Ini sorry, X-nya saat 0,5, sorry. Karena yang dicari tahu itu adalah saat X-nya 0, P3-nya 0,5. Oke, sekarang X-nya ini ganti 0,5. Berarti saya substitusi langsung aja ya, 0,5. Ini X-nya itu adalah 0,5 dikurangi 0,4, 0,1. Ini minus 0,7 gitu ya. Dibagi X2-nya itu adalah 0,8. 0,8 dikurangi 0, 0,8 ya. 0,8 dikurangi X1-nya 0,4 berarti 0,4. 0,8 dikurangi 1,2 berarti minus 0,4. Ini juga positif. Jadi L2X-nya berapa? L2X-nya sama dengan berapa ya? L2, sorry, bukan X lagi, 0,5. L2, 0,5-nya berapa nih? 0,5 kali 0,1 kali 0,7 dibagi 0,8 kali 0,4 kali 0,4. Berapa ya hasilnya?
0,2734, Bu. Berapa? 0,2734. 0,2734. Oke. Oke, saya lanjut ya ke L3 ya berarti ya. Ini Lagrange yang ketiga berarti yang terakhirnya ya. Oke. Mm-mm. L3 ya, bentar. L3X berarti sama dengan astagfirullah. L3X sama dengan berarti X min X0 X min X1 dikali dengan X kali X astagfirullah kali X min X2 gitu ya dibagi dengan X3 min X0 dikali dengan X3 min X1 X3 min X2. Oke, berapa nih? Saya ini udah dicatatkan sama kalian ya. Saya butuh nanti angka-angka akhirnya. Mudah-mudahan dicatat ya sama kalian. Kalian nggak nyatet loh. Jadi saya percayainnya sama kalian loh ini. Nilai-nilainya untuk nilai-nilainya. Jadi untuk L3X berarti berapa nih? L3 0,5 sorry. 0,5 dikurangi 0,5. 0,5 dikurangi 0,1. 0,5 dikurangi 0,8 ya. Min 0,3 berarti. Dibagi dengan 1,2 ya sekarang. 1,2 dikurangi 0,8, 1,2 dikalikan dengan berapa ini? 1,2 dikurangi 0,4, 0,8. Lalu 1,2 dikurangi 0,8, 0,4. Jadi ini isinya minus nih L3-nya. L3 0,5 berapa? Minus berapa ini? 0,5 kali 0,1 dikali dengan 0, berapa sih 0,5 dikurangi 0,8 0,1 juga ya? 0,5 dikurangi 0,8 0,3 sorry ini minus 0,3. Ini 3 nih harusnya. Berapa ini kira-kira angkanya? Min 0,0391. Min 0,3 0391. 0,0 lagi gitu. Iya, 0,0391. Min 0,03. Oke, bentar. 0391 gitu. Iya, Bu. Udah, kalian udah nuliskan dari yang awal? Saya mau yang ditanyain kan berarti polinomial derajat 3 ya itu ya. Yang Sudah, ditanyain Ibu. itu kan P3. Jadi yang ditanyain itu kan P3 saat 0,5 gitu ya. P3 saat 0,5 itu ya kalian iniin aja. Tadi kan yang diminta itu awalnya apa? L0 0,5 gitu kan dikali Y0 ditambah L2 saat 0,5 dikali Y2 Y1 dulu sorry Y1 ininya saya hapus jadi Y1 ditambah L2 0,5 dikali namanya lagi nulis saya kali Y2 ditambah L3 saat 0,5 dikali Y3. Nanti ini ketemu angkanya berapa? Ini saya hapus. Tadi kalian udah tuliskan ya L0 0,5 berapa, L01, L1 0,5 berapa kan? Nah, ini P3-nya ini hasilnya ini P3 saat 0,5 berarti ini sama dengan tadi yang 0 saat 0,5 berapa ya? Ada yang nulis nggak? L0 eh, saat berapa? Saat L0 L0-nya tadi berapa ya? Kita yang saat hitung bareng. Negatif 0,0547, Ibu. 0,0547 gitu. 0547, iya. Oke. 5 ya 47 dikalikan dengan ini sekarang. Y-nya. Y-nya itu yang ini dikali 1. Dikali 1 karena Y0-nya 1 ya. Ditambah ya.
L satunya kita udah dapat tadi berapa? L satunya kita dapat berapa? 0,8203 Ibu. Oke lah, ini nah susah ya. 0, berapa? 8203. 203. Nah, dikalikan dengan tadi X satunya itu Y satunya itu 0,92 0, di soal berapa sih ininya? 0,9261 ya? 61. Ini saya hapus dulu. Mana sih? Sorry, sorry, sorry. Nih 92, nah 921 malahan. Saya hapus dulu atas ya. Ini udah sama kalian di ini kan dicatat udah ya. Saya hapus dulu ya biar enak. Jadi itu P3-nya sama dengan apa? Jadi nanti saat ketemu nanti bisa ketemu. Nah, oke, saya cuma butuh itu aja. Berarti sekarang L berapa? P3 ya. Yang ditanyakan ya P3 P3 0,5. Tadi kita punya min 0,0547 dikalikan 1 udah kan ya. Ditambah itu adalah 0, berapa tadi tuh? 0,0 berapa? 82 berapa tadi yang L1? Sorry, 8203 Ibu. 8203 gitu kan? Dikalikan Ya, Bu. dengan 0,921061 ditambah tadi yang L2 berapa dapatnya? L2 Nol- dapatnya berapa? 0,2734 Ibu. Sorry. 0, positif atau Dua- negatif? Positif 27, 0,27 berapa? 34. 34. Oke, dikalikan dengan ininya 0, Min 0, min 0,391 yang mana? Itu mah yang terakhir ya? L3. Enggak, bukan L3. Sekarang mah Y-nya dulu, Y2, Y2-nya dulu. Y2-nya tuh kan kalau nggak salah, Y2-nya tuh kan 0,696707 ya. 0,696707 gitu kan. Nanti ditambah lagi. Sorry, ini hapus dulu sama saya biar nggak pusing. Hmm, Ditambah lagi. Ditambah. Nah, sekarang L3-nya berapa? Min 0, 0, berapa? L3-nya? Punten. Min L3-nya tadi 0, min 0,0391 Ibu. 391 ya. Dikali dengan itu tadi yang terakhirnya. 0,36. Sorry. 0,362358. Ini berapa ya semuanya ya? Boleh bisa bantu hitung nggak? Jadi nantinya P3 0,5 tuh sama dengan berapa gitu? Min 0,0547 ditambah 0,8203 kali 0,9210160 ditambah 0, itu dikalikan itu terakhir itu. Berapa ya ini hasilnya P3 saat 0,5? Ada yang udah selesai hitung berapa hasilnya akhirnya? Ini harusnya suatu angka deh. Ada? Ada yang udah dapat? Halo? Ada yang udah dapat belum ya? Berapa hasilnya?
Boleh di-share dong hasilnya berapa? Ada yang udah dapat hasilnya berapa? Berapa ini hasilnya Samuel? Yudisa? Atau yang lain siapa yang udah ngitung? Saya dapatnya 0,87715 0, berapa? Sorry diulang. 0,877158158 Udah? 7366. 7366. Oke. Saya anggap ini benar ya. Saya anggap ya. Jadi nanti kalau interpolasi Lagrange sampai dapetin nilai hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah suatu angka. Sampai sini dulu jelas, ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas tentang interpolasi Lagrange? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk interpolasi Newton. Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sepertinya belum ada, Ibu. Oke, berarti saya bisa lanjut ya kalau kayak gitu ya. Kalau nggak ada, saya boleh hapus ya semuanya ya. Saya masuk ke interpolasi yang terakhir untuk bahan UTS kita, yaitu interpolasi Newton. Saya anggap ini kalian paham ya, interpolasi Lagrange-nya. Oh, jelek ya. Oke. Nah, ini saya masuk ke interpolasi berikutnya, yaitu interpolasi Newton. Disclaimer dulu, kalau di interpolasi Newton itu adalah pengembangan dari interpolasi Lagrange. Jadi, karena jumlah komputasi dalam interpolasi Lagrange itu kalau semakin polinomialnya semakin tinggi, itu ternyata tingkat errornya itu tinggi. Jadi, perlu metode selain Lagrange yang kira-kira hasilnya tuh sangat mendekati, lebih smoothing lagi. Nah, ini tuh apa? Nah, ini tuh digunakannya adalah interpolasi Newton. Karena interpolasi Lagrange dianggap kondisinya tuh sangat buruk, jadi dianggap kurang baik gitu kan. Oleh karena itu, dicari lagi interpolasi yang lebih baik lagi dibandingin Lagrange, yaitu adalah polinom Newton. Nah, polinom Newton sendiri, dia dibagi ada dibagi 3 tahapan, yaitu adalah selisih terbagi 1, 2. Jadi tergantung berapa banyaknya derajat polinomial yang diberikan. Misalkan contohnya gini, kayak tadi kan derajatnya berapa? 3 ya? Ya nggak? Berarti standar terbaginya itu menjadi 3. Karena dilihatnya adalah polinomial yang paling kedudukannya paling tinggi, yaitu 3. Nah, kalau ada yang di soal misalkan adalah derajatnya adalah 5, berarti standar terbaginya itu yang dicari sampai 5 gitu ya. Nah, ini adalah tahapan untuk mencari standar polinomial yang pertama. Ini, sorry. Jadi ini yang kedua, ketiga, ini sampai ke N, lalu ini adalah dasarnya. Atau kenapa dapetinnya adalah ini, dari dasarnya dari ini. Jadi pengembangan dari Lagrange sendiri untuk polinomial Newton, interpolasi Newton. Nah, yang kalian butuhkan apa? Yang pertama adalah kalau biasanya selalu dikasih dulu ya nilainya gitu. Kita misalkan punya data diberikan X0-nya berapa, X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3, X0, X1, X2, titik-titik kan ini kumpulan dari titik-titik, lalu X3,
Entah itu misalkan sampai X4 atau mungkin sampai X5. Berarti kalau sampai X5, berarti kalau gitu derajatnya adalah 5 ya. Derajatnya adalah P5. Berarti yang dibutuhkan adalah P5. P5 saat misalkan 0,1 seperti tadi gitu. Kalau tadi contohnya adalah P3 saat 0,5 gitu kan, karena polinomialnya derajatnya adalah 3. Nah, untuk mencari nih, yang kita cari apa? Kita mencari nilai-nilai konstanta dari si A0-nya sendiri, A1, A2, sampai dengan AN-nya di sini adalah tergantung derajatnya. Kalau derajatnya yang dicarinya sampai 5 berarti A5. Kalau derajatnya adalah sampai 7 berarti A7, seperti itu ya. Nah, untuk F X1 pertama kita cari dulu selisih terbagi 1 misalkan. Ini biasanya adalah Fx1 min Fx0 dibagi dengan X1 min X0, misalkan seperti itu. Nah, lalu ada nanti standar deviasi yang ini nih, ini adalah selisih terbagi. Ini first tuh maksudnya selisih terbagi 1 ya. Ini selisih terbagi 2. Yang ini selisih terbagi 3. Jadi maksudnya ini ada 3 tahapan. Kenapa 3 tahapan? Karena polinomialnya adalah derajat 3. Jelas dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, untuk latihan, kalian punya ini adalah X0, ini adalah X1, ini adalah X2, ini X3, ini adalah X4, ini adalah X5. Berarti kalian punya berapa tahapan? Ada berapa polinomial? Yang dicari adalah P5 saat 0,1. Jadi standar terbaginya kalian bukan standar 1, standar 2, standar 3 lagi, tapi sampai standar 5. Jadi kalian buat standar 1, standar 2, standar 3, kalian harus cari standar 4 dan standar 5. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Halo, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak ya sampai sini? Belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada, kita buat dulu ya standar satunya dulu ya, dengan soal yang di bawah ya. Oke, standar satunya itu adalah ST1 itu, bukan standar, aduh sorry banget. Selisih terbagi satunya itu adalah, yang pertama, kalian buat grafiknya dulu, F, X1, X0. Lalu yang kedua, F, X2, X1. Lalu yang ketiga, F, X3, X2. Yang keempat, F, X4, X3. Dengan latihan soal yang ini ya. Lalu selanjutnya, ini standar terbagi 1 dulu. Selanjutnya adalah kalian cari F, X5, X4. Nah, caranya gimana, Bu? X1, X0. Artinya adalah ini Fx1-nya berapa di sini? Fx1-nya kebetulan 2,19 ya. 2,119 dikurangi 1 dibagi 0,5. Nah, ini nilainya berapa ya? Boleh kalian yang cari 1,119 dikali 2 atau enggak? Hasilnya berapa? 1,119 dikali 2. Hasilnya berapa ya? 2,238. 2,238. 238. Oke. Sekarang Fx2. Fx2-nya itu 2,910. 2,91 dikurangi 2,119 dibagi 0,5. Ini hasilnya berapa? 1,582. Berapa? 1, berapa? 1,582. 582. 1,582. Ini kalian yang tulis ya. Saya nanti butuhin soalnya untuk dapetin yang kayak tadi, nilai yang tadi. Oke? Saya mohon kalian tulis rapi ya. Oke, selanjutnya berarti kalau gitu kita cari Fx3-nya. F, X3, X2. X3-nya itu adalah 3,94, 945 dikurangi 2,91 dibagi 0,5. Berapa ini hasilnya?
3,945 dikurangi 2,91 dibagi 0,5. Berapa? 2,07. 2,07 gitu. Oke. Iya. Sekarang F X4, X3. Ini berarti 5,72 dikurangi 3,945 dibagi 0,5. 5,72 dikurangi 3,945 dibagi 0,5. Hasilnya berapa nih? 3,55 Ibu. 5-nya berapa kali? 2 kali. 3,55 gitu. Oke, Iya, yang Ibu. terakhir F X5, X4. Ini selisih terbagi 1 ya. Ini berarti 8,695 dikurangi 5,72. 5,72 dibagi 0,5. Berapa ini hasilnya? 8,695 dikurangi 5,72 dibagi 0,5. Berapa hasilnya? 5,95 Ibu. 5,95. 95. Kalian tulis dulu ya. Ini yang selisih terbagi 1 ya. Karena saya butuhin dia nanti untuk selisih terbagi 2, selisih terbagi 3, selisih terbagi 4, selisih terbagi 5. Jadi kalau buat saya, kalian yang tulisin ya. Bisa nggak? Serapih mungkin. Jadi ketika saya nanya X1, X0, kalian kasih tahu saya 2,238 Bu. Misalkan kayak gitu. Bisa? Saya butuh ini di selisih terbagi 2. Bisa nggak? Bisa Ibu. Udah, oke. Udah boleh saya hapus semua atau saya lanjut ke selisih terbagi 2 atau belum? Belum selesai nulis. Karena saya butuh nanti angka-angkanya untuk selisih terbagi 2. Saya hapus yang ininya dulu ya. Yang F1, X0-nya ini juga saya hapus. Nah, ini sekarang saya mau cari yang selisih terbagi 2 ya. Selisih terbagi 2. Saya butuhnya adalah F. Di sini adalah X2, X1, X0. Nah, ini adalah sama dengan F X2, X1 dikurangi, sorry. Ini boleh saya hapus bawahnya ya. Dikurangi F X1, X0 dibagi ya ini semua ya. X2 min X0. Ini kira-kira berapa nih? Angkanya tadi berapa sih? Kalau saya boleh tahu, X2, X1-nya tadi berapa? 1,582. Kan X2, X1, X0 ya. X0 ya. Tadi angkanya berapa? Yang X2, X1 berapa? Diselisih terbagi 1. Angkanya berapa? 1,582 Bu. 1,582 582. dikurangi yang X1 sama X0 tadi angkanya berapa? 2, ya kalau nggak salah ya. Betul nggak? 2,238. 2, berapa? Sorry, 2, berapa? Maaf. 238. 2,238 Bu. 238. Oke. 38 ya. Dibagi itu tadi X2 dikurangi X0. 1 dikurangi 0, 1 ya. Betul nggak? Jadi berapa nih hasilnya? 1, minus berapa? Min 1,582 dikurangi 2,383.
Minus berapa ya? Berapa? Minus berapa? 1,582 dikurangi 2,383. 2,383. Berapa itu minus berapa? Minus 0,656 Ibu. 0,656. 656. Oke, kamu tulis rapi ya. Yang tadi, fx3, x2 itu berapa? X3, X2 di standar selisih terbagi 1. X3 sama X2 itu berapa? Fx3, X2 2,07. 2,07 Bu. 2,07 dikurangi X2, X1-nya. Fx2, X1 berapa? 1,582 Ibu. Dibagi dengan X3-nya kan kita tahu X3-nya tuh 1,5 ya. Dikurangi 0,5 jadinya 1 ya. Jadi ini hasilnya berapa? 2,07 dikurangi 1,582 berarti. Nol koma 488 Ibu. 0,4. 88. Oke, lanjut ya. Ini saya hapus dulu. Sekarang berarti ininya. Ini sama kalian dicatat ya yang rapi ya. Saya cuman iniin aja. Masih contoh. Jadi sekarang X3-nya udah berarti X4 ya. X4, X3, X2 gitu ya. Jadi sama dengan F X4, X3 dikurangi F X3, X2 dibagi X2, X4 min X2. Tadi X4, X2-nya berapa? X4, X3, X4, X3-nya berapa? 3,55 Ibu. 3,55 ya. Dikurangi X3, X2-nya tadi tuh 2,07 ya. 2,07 dibagi dengan X4 dikurangi X2. 2 dikurangi 1 berarti. 1. Berarti berapa nih? 3,55 dikurangi 2,07. 1,48. 1, berapa? 48. Ini sama kamu tulisin bagus ya, karena saya butuh itu juga di selisih terbagi 3. 1,48 ya. Oke, sekarang F X5, X4, X3. F sama dengan Fx5, X4 dikurangi F X4, X3 dibagi X5 min X3. Tadi X5, X4-nya berapa? 5,95. 5,95 dikurangi 3,55 dibagi X5-nya 2,5 dikurangi 1,5 1 ya. Jadi berapa nih? 5,95 dikurangi 3,55. 2, berapa tuh? 2,4. Ya nggak? 2,40 gitu ya. 5,95 kan? Kurangi 3,55 betul nggak? Iya Bu. Oke. Udah ditulis rapi belum? Saya mau masuk ke selisih terbagi 3. Udah ini, udah ditulis karena ini saling berkaitan.
Jadi nantinya dalam bentuk graf tadi ya yang ini nih. Kita udah, yang pertama kita udah, selisih terbagi 1 udah, selisih terbagi 2 udah, sekarang kita lanjut ke selisih terbagi 3. Kita sampai selisih terbagi 5 karena kita dapatnya, kita yang diketahuinya sampai X5 ya, berarti polinomial derajat 5. Makanya sampai 5. Jelas dulu sampai sini? Oke? Oke ya. Ini saya hapus, berarti kita cari selisih terbagi 3 ya. Oke, selisih terbagi 3. Selisih terbagi 3 itu sama dengan F X3. Tadi kan kita mulainya dari X1 ya, X2 ya, X3, X2, X1, X0. Ini sama dengan F sama dengan X3, X2, X1 dikurangi F X2 sampai X0 ini X1 dibagi dengan X3 min X0. Ini saya hapus. Nah, angkanya tadi berapa? X3, X2, X1 angkanya berapa ya? Berapa tadi? F, X3, X2, X1. Jadi sekarang kalian lihatnya angka-angka yang ada di selisih terbagi 2. 0,488 Ibu. 0,488. Ini udah sama kamu dibagi? Yang tadi FX3, Oh ya. X2, X1 Ibu. Oke, kalau yang X2, X1, X0 berapa? Negatif 0,656, Ibu. 656. Oke. Oh, jadi positif ya ini ya. Dibagi dengan X3-nya di sini 0, 1, 2, 3. 1,5 dibagi 0, berarti 1,5 ya. 1,5 dikurangi 0, sorry. 1,5 ya. 1,5 dikurangi 0. X3 min X0. Berapa ini hasilnya? 0,488 ditambah 0,656 dibagi 1,5. Berapa hasilnya? Hasilnya 0,7626, Ibu. 0, berapa? Sorry. 7626. 0,7626. Oke. 26. Sekarang lanjut ke F, X4, X3, X2, X1. Dikurangi F, X3, X2, X1 dibagi X4 dikurangi X1. Tadi F X4, X3, X2 berapa? X4, X3, X2. 1,48 Ibu. 1,48 dikurangi X3, X2, X1. 0,488. 0,488, oke. Sorry. 0,488 dibagi X4-nya itu 2 ya. 2 dikurangi 0,5, 1,5 ya. Ini berapa nih hasilnya? 1,48 dikurangi 0,488 dibagi 1,5. 0,6613, Ibu. 0,6613. 13. Oke. Oke, untuk yang ini sebelum saya masuk ke ini ditulis dulu ya. Ini nih standar 3, selisih terbagi 3 ini dipakai untuk selisih terbagi 4 soalnya. Masih kaitan. Oke, saya lanjut ke X5 ini. 5, 4, 3, 2.
Ini 5, 4, 3. Ini jadi 4, 3, 2. Ini X5 dikurangi X2. Ini hapus, ini hapus. Oke. Kalau X5, X4, X3 itu berapa tadi? X, X5, X4, X3-nya berapa tadi? 2,4 Ibu. 2,4 dikurangi X3, X4, X3, X2. Berapa tadi? 1,48 Ibu. 1,48. Oke, dibagi 1,5 juga ya. X5-nya 2,5 dikurangi 1, 1,5. Ini hasilnya berapa? 2,4 dikurangi 1,48 berarti 0,92 gitu. Dibagi 1,5. 2,4 dikurangi 1,48 dibagi 1,5. Berapa hasilnya? Nol koma 613 Ibu. Berapa? 0, berapa? 613. 613. Oke. Ini udah dicatat dulu sama kalian. Oh, mendekati ya 0,613 ya. Di 6613 nih 613. Oke. Saya masuk standar deviasi 4-nya. Standar deviasi lagi. Selisih terbagi 4. Allah Akbar. Kita selisih terbagi 3-nya udah. Berarti tinggal selisih terbagi 4 ya. Nah, ini saya masuk selisih terbagi 4. Jadi yang 4 F dari nilai X4. Hmm, tadi selisih terbagi 3-nya dapatnya 3 nggak? Iya, Dapat 3 Ibu. 3 ya. Ini harus jadi 2 ini teh. Berarti dari mulai X berapa ya? Berarti selisih terbagi 4-nya dari X4 bener ya? X4, X3, X2, X1, X0 ya. Tadi 3 kan ya? Tadi 4 ya titiknya. Sekarang 5 ya. Jadi sama aja dengan F, X4 sampai dengan X1 dikurangi F, X3 sampai dengan X0 dibagi X4 min X0. X4-nya tadi T 0, 1, 2, 3, 4. 2 dikurangi 0 ya. Berarti dibagi 2. Berarti ini berapa nih? X4 sampai X1-nya tadi berapa? 0,6613 Ibu. 0, 0,6613 dikurangi yang X3 sampai X0-nya berapa? 0,7626. 7626 dibagi 2. Minus berapa nih? 0,6613 dikurangi 0,7626 dibagi 2. Negatif 0,0506. 05, 06 gitu. Iya 06 Bu. Oke, kita lanjut ya. Masih di selisih terbagi 4. Ini yang terakhir harus ada 2. Jadi F sekarang
X5, X4, X3, X2, X1 sama dengan F, X5, X4, X3, X2, min F, X4, sampai dengan X1 itu ya. Saya ingat di sini titik-titiknya dibagi X5 min X1. X5 2,5 dikurangi bagi 2 ya. Berarti berapa ini teh? X5 sampai X2-nya tadi berapa? Yang di standar selisih terbagi di 3, sorry. X5 sampai X2-nya tadi berapa angkanya? 0,613 Ibu. 0,613 dikurangi yang X4 sampai X1-nya tadi 0,6613 ya? Iya Ibu. 0,6613 dibagi 2. Jadi hasilnya ini minus juga ya? Negatif 0,024 0,0 berapa? 24? 241. 241. 241. Oke. Hmm, ST5 ya yang terakhir ya. Ini tadi udah diingat-ingat ya 0,0506 minus 0,0241. Saya mau kalian tulis secara baik gitu ya. Jadi ini untuk yang terakhir ya. ST5. ST5 selisih terbagi 5. Selisih terbagi 5 berarti tinggal sisa 1. F X5 X4 X3 X2 X1 X0. Jadi sama aja dengan F X5 sampai dengan X1 dikurangi F X4 sampai dengan X0 dibagi X5 min X0. Nah, ini berapa nih angka-angkanya tadi teh? Berarti kita punya apa? Min 0,0506 gitu kan? Dikurangi min 0,0241 dibagi 2,5 dikurangi 0, 2,5 ya. Berarti berapa ini hasilnya? Min 0,0506 ditambah 0,0241 dibagi 2,5. Berapa ya? Berapa itu hasilnya? Berapa hasilnya? Min 0,0506 dikurangi dalam kurung min 0,0241 dibagi 2,5. Berapa hasilnya? Halo? Berapa hasilnya ini? Berapa hasilnya ini? Halo? Berapa ini hasilnya Ahmad Dhani? Berapa ini hasilnya? 0,0506 dikurangi dalam kurung min 0,0241 dibagi 2,5. Berapa Dani hasilnya Ahmad Dhani? Berapa ini hasilnya? Ada yang bisa kasih tahu saya? Berapa hasilnya ini? Ada yang Min 0,0106 Bu. min 0, 0 0 min 0,0106.
Tadi mana tulisan saya ya? 0, berapa tadi? 0106. Mana tulisannya tadi? Ya, mulai error deh. Bentar. Saya percaya sama ini kamu ya, yang kamu cari ya tadi. Share screen saya masih ada atau enggak? Ya, Bu, nggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Tadi berapa jadinya? Sorry. Ntar dulu. Saya... Jadi berapa ini tadi yang terakhir? Yang apa namanya? Yang ST5-nya jadinya berapa hasilnya? Min, berapa tadi hasilnya? Tadi 0,0106. maaf, gimana berapa? Min 0,0106. 0,01 0106. 06 segini. Ya, Bu. Saya anggap ini betul ya. Min 0,0106. Nah, sekarang kan yang dicarinya itu adalah yang diminta itu adalah interpolasi terbagi Newton dengan saat F-nya 0,1 gitu kan ya. Jadi saat F 0,1 itu F 0,1 itu sama dengan adalah yang tadi yang dari mulai yang F 0,1 ditambah dengan X min X0 dikali F X1, X0. Nah, ini ditambah X min X0 dikali X min X1 dikali dengan F X2, X1, X0 itu ditambah X min X0 X min X1 X min X2 gitu. X min X2 gitu dikali F X3, X2, X1, X0 ditambah lagi X min X0 X min X1 X min X2 gitu ya kali X min X3 gitu dikali dengan F ini lagi X4 X3 X2 X1 gitu ya nanti ditambah lagi dengan X min X0 X min X1 X min X2 gitu X min X3 3 X X min X4 ini saya X min X5 dikali yang terakhir itu yang selisih terbagi 5 yang F X5 kayak yang tadi itu yang hasilnya yang ini nih yang 0 minus 0,0106 X5 sampai dengan dia X0. Nah, kalau kalian tanya, Bu, X-nya itu udah berapa? X-nya itu ya 0,1. Jadi ketika F 0,1, ketika Fx0, ini sorry bukan Fx 0,1 ya, sorry ini adalah Fx0, ini X0, itu jadi nanti hasil akhirnya, ini nanti hasil akhirnya adalah seperti ini ya, F 0,1 itu sama dengan Fx0 itu kan kita tahu 1 ya. 1 artinya ditambah gitu ya.
Tadi 0,1 berarti 0,1 dikurangi 0. X0-nya 0 berarti 0,1 dikali dengan tadi fx1, x0-nya berapa tadi? X1, x0-nya berapa? Boleh kasih tahu sama saya angkanya tadi berapa? 2,238. Nggak kedengeran nih? 2,238 Ibu. 2,238. 238. Oke. Terus nanti ditambah lagi dengan X 0,1 dikurangi X0 berarti 0,1 ya. 0,1 dikalikan dengan 0,1 dikurangi X1. X1-nya 0,5 berarti min 0,4 dikali tadi yang X2, X1, X0-nya berapa? Ketika F, X2, X1, X0-nya berapa tadi? Negatif 0,656. 0,656. 656. Oke. Nanti ditambah lagi. Ini saya mulai hapus ya. Ih, hapus juga. Ya, ya Allah. Nah, saya mulai tambah lagi. Ini nanti tadi 0,1 dikurangi 0 berarti 0,1 ya. 0,1 dikali min 0,4 dikali berarti sekarang udah mulai masuk ke X2 ya. Min 0,9 karena yang dicarinya 0,1 dikalikan lagi dengan yang tadi X3, X2, X3, X2, X1, X0-nya berapa? Ibu maaf itu yang 0,656 harusnya negatif 0,656. Oke. Ini harusnya negatif. Oke. Ini negatif ya. Nah, itu dikalikan berapa tadi? X3 sampai X3 sampai X1-nya berapa? Tadi kan X2 sampai X0, sekarang X3 sampai X0-nya berapa? 0,7626 Bu. 0,776. 7626. 7626. Segini? Oke, ditambah lagi ya. Tadi 0,1, min 0,4, min 0,9. Sekarang ditambah lagi dengan adanya X3. Berarti min 0,9, min 1,4 gitu ya. Min 1,4 dikali berarti yang ini fx4 sampai fx0 berapa? Negatif 0,0506. 0,506. 06. Segini. Negatif 0,0506. 0506 gitu ya. Ditambah lagi nanti 0,1 dikali min 0,4 dikali min 0,9 dikali min 1,4 dikali lagi nanti min 1,4 ya. Min 1,4 berarti sekarang kedua ya. Min 1,9. Berapa ini? Tadi yang X5 sampai X0. Negatif 0,01. Berapa? 06. Negatif 0, berapa? Negatif 0,0106 Ibu. 0,106 gini. Ya, Bu. Oke. Nah, ini kalian jumlahkan nanti ketemu hasilnya ya. Sama kayak yang tadi. Jadi hasilnya adalah suatu bilangan. Ini pun samanya hasilnya adalah suatu bilangan. Ini berarti sama dengan berapa nih? Hasilnya suatu bilangan ya. Oke, sampai sini dulu cukup jelas sampai interpolasi Newton. Ada yang mau ditanyakan?
Semoga nggak ada ya. Jadi kalian minggu depan nanti UTS-nya hari Rabu atau nggak hari Kamis. Kita ujiannya sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau Ibu nanya. izin tanya. Ya, Oh, saya aja. boleh. Saya izin tanya, Bu. Tadi yang diselisih terbagi 5 Hmm? itu eh, yang X5, X4, X3, X2, X1 baru dikurang X4, X3, X2, X1, X0 atau X4, X3, X2, X1, X0 dikurang X5, X4, X3, X2, X1, Bu. Hmm. Gimana? Maaf. Ini kenapa ya suaranya kecil? Yang diselisih terbagi 5 itu Hmm. seharusnya yang X5, X4, X3, X2, X1 dikurang X4, X3, X2, X1, X0 Hmm. atau Fx4, X3, X2, X1, X0 dikurang Fx5, X4, X3, X2, X1, Bu. X4, X3, X2, X0 kayaknya. Pokoknya selisih terbagi 5 itu dapatnya dari adalah baris kedua dari selisih terbagi 4 dikurangi baris pertama yang selisih terbagi 4 dibagi X5 dikurangi X0 gitu. Iya, Bu. Baik, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, gini harusnya. Pokoknya di selisih terbagi 4 itu harus kolom yang kedua dikurangi baris pertama dibagi X5 min X0 gitu aja. Oke ya, saya tutup sampai di sini. Semoga kalian ujiannya bisa ya. Jadi Samuel tugasnya adalah gimana caranya ini 2 pertemuan terwujud tadi. Ini kan 2 bahasan ya. Yang pagi-pagi saya nggak bisa. Saya mohon maaf karena pagi-pagi saya nggak bisa karena saya harus tazkiyah ada yang meninggal kebetulan tetangga. Jadi saya harap 2 bahasan ini bisa dijadikan dalam 2 pertemuan. Bahasannya selesai sampai di sini. Insya Allah PPT-nya juga sudah saya berikan ke Samuel. Semoga ujiannya bisa ya. Bismillah. Itu palingnya dari saya. Assalamualaikum. Aku izin bertanya. Iya, boleh. Terkait UTS itu apa dibolehkan untuk membawa catatan? Oh, nggak boleh. Baik, Nggak boleh bawa catatan. Setahu saya ya, dari dulu saya nggak ini catatan. Jadi, yang kalian harus lakukan memang menghafal metodenya seperti apa. Cuman, saya lagi berpikir kira-kira baik atau enggak kalau misalkan buka cheat sheet, saya mau tanya juga dengan yang sebelumnya. Karena waktu saya ngajar Magnum sebelumnya, saya nggak pakai cheat sheet sih. Nggak buat satu cheat sheet gitu untuk rumus-rumusnya metodenya seperti apa gitu. Nanti saya cari yang terbaik. Nanti saya tanyakan lah yang terbaik seperti apa. Kalau saya dulu ngajar 4 tahun yang lalu, itu saya nggak pakai cheat sheet gitu. Tapi coba nanti saya tanyakan. Karena metodenya memang banyak sekali gitu kan ya. Apakah saya arahkan gitu nanti metodenya ini dengan ini gitu. Ya nanti saya cari metode yang terbaik intinya. Gitu. Cuman untuk saat ini saya belum menggunakan cheat sheet. Tapi kalau misalkan memang diperlukan cheat sheet, saya akan kabari sebelum ujiannya. Insya Allah maksimalnya adalah di hari Minggu. Sampai situ dulu, apakah terjawab? baik, terima kasih Bu. Iya, Ya, sama. Oke, sampai situ dulu paling ya. Nanti saya kabari lagi untuk metode ujiannya seperti apa. Saya akan kabari dan insya Allah sebelum hari Minggu saya akan kabari. Karena ujiannya kalau nggak Rabu Kamis. Oke, Assalamualaikum.